Bab 191. Uncel Bagas, Makachi. Nafesa memeluk Barbie yang kini berada dalam genggamannya. Matanya penuh binar, senyumnya melengkung. Bagas tersenyum, dia memberikan anggukan. Sama-sama Vesa cantik. Vesa lalu mendekat pada Gaza, yang langsung dibawa ke pangkuan papanya. Papa Veka ada Belbi. Gaza mengusap rambut panjang Vesa dengan anggukan. Perhatiannya teralih pada Sanum yang sedang asik bersama Selin, istri Nahala, istri Saga dan yang lainnya. Mereka tengah mengobrol. Gaselia yang duduk di sebelah Gaza dekat Galan mengulurkan tangan menyentuh mainan Barbie Nafesa. Mata yang mirip Galan itu menatap Nafesa. Ini punya Veka, Nono adek. Jari telunjuknya bergerak ke kanan kemari seirama dengan gelengan kepalanya. Kasih pinjam sayang. Gak boleh pelit Haen, ujar Gaza. Nafesa menatap mata papanya, diam sesaat lalu memberikan pada Gaselia. Nikmatnya melihat anak orang, celetuk Lukas menatap ketua dan wakil Aksio yang sudah sama-sama punya anak. Pria kulkas seperti mereka kini tampak hangat dengan status mereka sebagai ayah. Ya nikahlah Cas, biar juga nyusul, balas Theo. Lukas melirik sesaat, kemudian mendengus. Gampang banget ngomongnya. Kayak beli permen ke warung. Theo terbahak. Nah ini dia pizza. Karena diisi anak dari anak-anak Aksio yang sudah menikah, obrolan mereka jadinya juga mengenai hal tersebut. Malam minggu itu kemudian dilewati dengan kebahagiaan. Mereka menikmati bersama makanan dan cemilan, diiringi permainan sambung angka seperti malam perpisahan. Mengenang. Lalu ada truth order yang membuat kegiatan malam itu makin seru, seperti tahun-tahun waktu itu, Nahala kembali memimpin permainan. Para wanita ikut serta. Beberapa tahun kemudian, seorang pria berusia 59 tahun keluar dari bangunan lapas yang sudah bertahun-tahun dia tinggali. Ada 57 keriput yang mulai tampak di wajah rupawan itu. Wajahnya terlihat beberapa tahun lebih tua sebelum dia masuk ke penjara. Namun walaupun begitu, dia masih terlihat gagah. Sudah hampir 10 tahun Anda di sini Pak Sakaya. Nikmati kembali kehidupan Anda bersama keluarga. Saya harap kita tidak bertemu lagi di sini, ujar penjaga lapas disertai senyuman. Sakaya mengangguk. Dia juga tersenyum. Ya, terima kasih. Walaupun berakhir di tempat ini sangat saya sesali, saya juga bersyukur karena tempat ini juga mengubah diri saya jadi lebih baik. Sama-sama Pak. Sepertinya keluarga Anda sudah menunggu. Sakaya memberikan anggukan. Dia membawa sebuah tas dan melangkah keluar dari lapas. Begitu melewati pintu, dia memejamkan mata, dan mengambil nafas dalam-dalam. Menikmati udara luar lapas yang sudah hampir 10 tahun tidak dia hirup. Hari ini hari kebebasannya. Opa! Teriakan itu membuat atensinya teralih. Netranya menangkap keberadaan cucu yang melambai-lambai di dekat sebuah mobil. Itu Nafesa, gadis berusia 10 tahun yang merupakan cucu pertamanya. Dia tumbuh menjadi sangat cantik seperti umanya, di usia seperti itu Nafesa sudah mengenakan hijab yang membalut wajah cantiknya. Di kanan Nafesa ada anak laki-laki berusia 7 tahun. Namanya Atlas Mikhail Leonard, dipanggil Atlas, anak kedua Gaza Sanum yang sikapmu jauh berbanding terbalik dengan Nafesa yang sangat ceria. Atlas suka tidak berekspresi, wajahnya datar dan terkesan dingin. Dua mata hitam pekat itu mirip miliknya dan Gaza. Ya anak kedua Gaza cowok, 11-12 dengan Gaza. Tidak hanya dari segi sikap, tapi wajahnya sangat menjiplak Gaza. Lalu ada Aurel di sebelah Atlas. Anak berusia 14 tahun itu tampak cantik dengan cadar tipis yang menutupi sebagian wajahnya.
Hijabnya dalam, menutupi dasa. Di tahu Aurel karena beberapa tahun lalu Gaza Sanum membawa memperkenalkan padanya. Saat ini Aurel menjadi seorang santriwati di salah satu pesantren. Beda dengan dua saudaranya, Aurel memiliki sifat pendiam dan lebih kalem. Mata anak itu menyipit membuat smile terbalik tanda tengah tersenyum. Di belakang cucunya, ada Sanum yang semakin cantik dan anggun walaupun kini sudah berusia kepala 3. Di dalam gendongannya ada anak laki-laki berusia 3 tahun, anak keempat mereka termasuk Aurel. Namanya Hanzel Gavril Leonard, dipanggil Hazel. Tatapannya seperti Sanum, penuh binar, dan anaknya sangat aktif dan ceria. Berbanding terbalik dengan Atlas, namun rupa wajahnya tampan seperti Gaza. Hazel lepas dari gendongan Sanum dan berlarian ke arahnya. Sakaya menjatuhkan tasnya dan merentangkan tangan. Dia sambut hangat anak bungsu Gaza Sanum itu. Sakaya mengecup pipi Hazel dengan senyuman lebar. Lalu dia dekap erat. Dulu dia tidak pernah mendekap Gaza seperti ini. Sekarang biarlah dia bayar pada cucu-cucunya. Memeluk mereka membuatnya begitu bahagia. Di sebelah Sanum, Gaza berdiri. Kedua sudut bibir Gaza tertarik membentuk senyuman bahagia. Netranya tidak lepas memperhatikan sang ayah. Di usia yang sudah 33 tahun ini, Gaza kian terlihat gagah dengan tubuh tegapnya. Ada jenggot tipis di dagunya. Ekspresinya selalu sama, datar dan terkesan dingin. Tapi wajah tampannya tidak pernah berubah, malah semakin tampan di balik statusnya sebagai ayah dari 4 anak. Opa! Nafesa juga berlarian. Sakaya menoleh dengan senyuman lebar. Memeluk juga putrinya. Matanya penuh haru. Keluar dari penjara disambut anak dan cucu. Bahkan juga ada Vian, Kayla dan besannya, Mia Rean. Mereka memperhatikan seraya tersenyum. Ikut bahagia dengan kebebasannya. 58. Sakaya mengandeng dua cucunya dan melangkah mendekat. Kedua sudut bibirnya naik. Gaza langsung maju dan langsung memeluknya erat. Papa pulang sekarang, ujar Gaza. Pelukan disertai ucapan selamat yang membuat air mata Sakaya jatuh. Hari ini sudah tiba, hari kebebasannya. Hari ini dia pulang dan kembali berkumpul dengan keluarga yang pernah dia sia-siakan. Hari-hari yang selama 10 tahun ini dia bayangi setiap hari. Sakaya memberikan anggukan dan menepuk punggung Gaza, dia lalu menatap wajah anaknya satu-satunya. Ya, Papa pulang Gaza. Terima kasih Presiden Direktur ini sudah menyempatkan waktu menjemput Papa. Ya, kini Gaza menjadi pimpinan tinggi perusahaan. Presiden Direktur. Gaza terkekeh. Sebenarnya Gaza cukup sibuk. Mereka lalu melepaskan pelukan. Sakaya tertawa, dia lalu melirik Sanum yang berdiri di sebelah Gaza dengan binar di matanya. Menantunya itu menyalimnya. Sanum senang banget Papa akhirnya bebas. Alhamdulillah kita akhirnya berkumpul. Ya Sanum. Papa juga senang untuk itu. Terima kasih ya nak. Papa bahagia sekali, dan sekarang punya 4 cucu. 5, tepatnya 5 Sakaya. Koreksi Rean disertai kekehan. Sebelah alis Sakaya naik. Gaza masih memperpanjang visi misi mereka, lanjut Vian membuat Gaza tertawa. Maksudnya bagaimana? Papa tidak mengerti. Sakaya menatap putranya. Gaza merangkul Sanum mesra. Nafesa punya adik lagi Opa, ujar Nafesa. Kelopak mata Sakaya melebar. Senyumnya lalu tercipta, dia menatap Sanum lalu perutnya menantunya. Ini hebat. Keluar dari penjara, Papa hendak punya 5 cucu. Kalau begitu, masa tua Papa akan bahagia dikelilingi cucu ganteng dan cantik. Senyum Sakaya mereka. Dia menatapi cucu-cucunya.
Tentu saja, Gaza akan bikin papa sibuk mengurusi 5 cucu. Mau 11 cucu papa juga akan senang. Bagaimana kalau kita tambah 6 lagi, Bi? Tanya Gaza pada Sanum. Membuat sang istri merona dan mencubit perut suaminya. Gaza memberikan cengiran. Pak Sakaya, selamat ya. Saya senang sekali berkumpul dengan Besan, ujar Mia hangat. Terima kasih Bu. Terima kasih juga sudah menerima saya sebagai besan. Ah, Pak Sakaya ini bicara apa? Itu sudah seharusnya. Benar. Nah, bagaimana kalau kita pulang dan makan bersama? Gaza dan Sanum sudah menyiapkan pesta penyambutan di rumah, lanjut Rean. Ayo, ujarnya semangat. Mereka kemudian naik ke mobil. Ada 3 mobil saat ini. Sakaya bersama Gaza Sanum, dia duduk memangku Hazel, dan kanan kirinya Nafesa, Aurel duduk. Sedang di belakang Atlas tampak diam saja. Cucu opa yang satu ini, apa tidak akan menyambut opa? 59. Sudah. Opa tidak dipeluk. Gak. Ya Tuhan, cara bicaranya dingin sekali. Dia mirip kamu Gaza. Sangat-sangat mirip Pak. Kalau sama Atlas harus sabar, omongannya irit, ujar Sanum terkekeh. Papa butuh waktu untuk mengambil hati cucu papa satu itu. Sakaya tertawa. Gaza yang tengah menyetir juga tertawa. Atlas itu opa kamu. Ayo sapa opa. Selamat datang opa, jawabannya dengan ekspresi datar. Sakaya menatap Atlas dengan senyuman. Tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya momen seperti ini. Hidup normal tanpa memikirkan harta lagi, bahkan tahta. Kebahagiaan sederhana hanya karena mereka yang menunggu, menyayangi dan menerimanya kembali. Nikmat tidak ternilai yang bahkan tidak bisa diganti dengan apapun. Di usianya yang sudah kepala 6, dia akan fokus pada kesehatannya dan menghabiskan waktu bersama anak cucu. Juga menebus kesalahannya pada sang putra. Sakaya bersyukur Gaza tidak tumbuh sepertinya. Cucunya diliputi kehangatan dan kasih sayang lengkap dua orang tuanya. 60. Makan yang banyak papa. Sanum mengambil nasi lalu banyak lauk di atas piring mertuanya itu. Meja makan rumahnya kini begitu ramai, semua kursi terisi penuh. Banyak jenis makanan terhidang di atas meja. Terima kasih menantu. Sanum tersenyum, dia memberikan anggukan. Adek Atlas. Kak Nafesa duduk di sini. Awas. Nafesa menarik Atlas yang hendak duduk di samping Gaza. Kursi favoritnya ya di samping papa. Sama aja Kak. Atlas berseru jengkel. Dia terpaksa berpindah ke kursi lain. Uma, Hazel ndak bisa naik. Anak bungsu Gaza itu berusaha manjat ke kursi. Kursi Hazel di sebelah Sanum, sedang setelahnya Aurel. Anak pertama keluarga itu kini membantu adiknya naik. Maki Kakrel. Seru Hazel dengan senyuman lebar. Aurel tersenyum dan mengangguk. Di bagian depan tepat depan Gaza duduk papanya, Sakaya. Sisi kiri Sakaya Atlas mengambil tempat. Di kanan Sakaya ada Rean dan Mia, lalu setelah itu Vian dan Kayla. Karena Hazel masih kecil, dia duduk tapi meja sebatas matanya. Anak kecil itu cemberut. Semua orang tidak kelihatan. Hal itu membuat semua keluarga menatap gemas. Hazel mau sama opa tidak? Tanya Sakaya. Opa suapin. Biar Gaza saja pak. Hazel banyak drama kalau makan, ujar Gaza. Ayolah papa belum pernah suapin cucu. Hazel ayo sama papa. Hazel mengangguk. Dia hendak turun, Sanum lekas bantu putranya. Ki Hazel berpindah ke pangkuan Sakaya. Sakaya mencium puncak kepala Hazel, wanginya khas minyak telon. Opa. Iya. Hazel ada lagu buat opa.
Bagus banget. Mata Hazel berbinar-binar, senyumnya merekah. Dia menatap Sakaya. Oh ya. Iya. Selamat datang oh opa kami, selamat datang. Hazel mulai bernyanyi begitu saja. Walaupun baru 3 tahun suaranya sangat bagus, terdengar lembut tapi juga tidak berat. Bagus kan suara Hazel, opa? Tanya Hazel setelah menyanyi satu kalimat. Sakaya terkekeh, walaupun plot twist cuman satu lirik tapi dia benar-benar dibuat haru. Dia memeluk Hazel penuh kasih sayang. Nafesa menepuk tangan memeriahkan. Nafesa juga ada kue tahu opa. Bikin sama Uma dan Kak Aurel tadi pagi loh. Vesa tidak mau ketinggalan. Ya kan Uma? Dia menatap Sanum. Senyumnya melengkung. Iya sayang, kita ada kue untuk opa, angguk Sanum. Senyum Sakaya tidak pernah berhenti pudar sejak keluar lapas. Sungguh dia merasakan hal yang tidak pernah dia rasakan sebelum masuk lapas. Kehangatan. 61. Nyatanya kasih sayang, kehangatan sebuah keluarga yang begitu penting, ketimbang harta dan tahta yang selalu dia prioritaskan. Wah, opa jadi gak sabar loh makanan. Kalau Nafesa dan Aurel ikut buat kue, rasanya pasti enak. Ngalahin chef restoran. Aurel dan Nafesa tampak senang dipuji. Opa bisa makan kuenya abis ini. Uma simpan di lemari pendingin, sahutnya. Baiklah, nanti temani opa makan ya. Mereka mengangguk semangat. Gaza menarik kedua sudut bibirnya memperhatikan dekatnya anak-anaknya dengan sang papa. Ini pertama kalinya dia makan satu meja dengan Sakaya dengan suasana berbeda. Jika dulu hanya ada perasaan sakit di hatinya, amarah dan bertengkar setiap kali duduk di meja makan, untuk pertama kalinya kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tatapannya kini lurus pada Sakaya, 10 tahun berlalu, umur Sakaya kian bertambah. Walaupun 18 tahun dilalui dengan hal tidak mengenakan, dia akan menciptakan momen sebaliknya mulai sekarang bersama Sakaya. Papanya mulai menua, dan Gaza ingin mereka menghabiskan kegiatan ayah anak yang tidak pernah dia rasakan. Walaupun dia kini sudah menjadi seorang ayah, tapi dia juga anak dari Sakaya yang dari dulu mempunyai banyak keinginan menghabiskan waktu bersama papanya. Jalan-jalan bersama papa. Nonton bola bersama. Bahkan melakukan hobi. Tangannya yang digenggam di bawah meja membuat Gaza menoleh. Sanum tersenyum di balik cadarnya, matanya menyipit ikut tersenyum. Ah, Sanum pasti merasakan bagaimana perasaannya saat ini. Gaza mengangkat tangan Sanum dan mengecup punggung tangannya lembut. Gaza memperhatikan Sakaya yang berdiri di taman belakang. Pandangan papanya lurus pada taman. Gaza beranjak mengambil 2 cangkir kopi sebelum menyusul papanya. Papa, panggilan itu membuat perhatiannya teralih. Terlihat Hazel kesusahan buka kulkas. Loh adek Hazel kenapa di sini sendiri? Yang lain sedang berkumpul di ruang tengah. Papa, Hazel ice cream. Gaza berjongkok di depan putranya. Gak banyak-banyak ya. Nanti Uma marah. Hazel mengangguk. Makan bareng sama kakak Aurel, Kak Vesa dan Kak Atlas oke? Iya papa. Gaza mengacak puncak kepala putranya, adek Hazel mundur dulu, biar papa buka kulkasnya. Hazel menurut. Gaza berdiri dan mengambil 1 kotak es krim berukuran sedang. Dia juga ambil beberapa sendok agar bisa dimakan sama-sama. Dia serahkan pada putranya. 62. Gak boleh lari-lari, bawannya hati-hati. Hazel paham Paham papa. Aci papa. Senyum Hazel melengkung kala dia mengenggam sekotak es krim, dia mengecup pipi Gaza lalu berjalan penuh semangat ke ruang tengah. Hazel ada es krim, teriaknya senang. Gaza terkekeh.
Dia kemudian melanjutkan niatnya, dia buat 2 cangkir kopi dan membawanya ke taman belakang. "Pa," ujarnya menganggil. Perhatian Sakaya teralih, Gazane naruh 2 cangkir kopi di meja bundar belakang taman. "Ada kopi. Dibuat untuk Papa." Gaza tidak berniat buat untuk Papa. "Kebetulan aja ada 2, elaknya." Lalu mendudukkan diri di kursi. Sakaya tersenyum, dia mendekat dan juga duduk di kursi seberang Gaza. Mereka hanya dibatasi meja kecil bundar di mana 2 cangkir kopi masih mengepulkan uap panasnya. "Kenapa Papa di sini?"